dalam hidup itu kita tidak bisa memilih. Layaknya seorang bayi yang lahirnya itu ada yang tumbuh gigi dulu, ada yang bisa ngomong dulu, ada yang bisa jalan dulu. Kita tidak bisa memilih, tetapi kita bisa mengetahui dan memahami orang lain dengan kategori tersebut. Misalnya kita, aduh si ini mah ya cerewet banget, ada ini harus ini, dia kategori B dan dia memang seperti itu. Kita biarkan kategori B. Kalau misalnya kategori A harus seperti apa, kita akan memahami bahwa dunia di luar sana itu manusia masuk dalam 3 kategori, dan ketika kamu kuat di mana, kamu tahu diri dan tahu orang lain untuk bisa memahami orang lain. Kamu dengan Pak Hanan sudah belajar tentang organ of speech ya. Di sini ada rolling stone, ada lidah, ada bibir, kemudian di sini gambar ada trakea, bagaimana kita bisa menghasilkan udara menjadi bunyi di bagian mulut kita, dan ini bagaimana udara yang keluar di sini ya. Itu adalah gambaran untuk bunyi penjelasan kita. Oke, ini adalah organ of speech. Anak-anakku sekalian, sebetulnya yang namanya organ of speech itu kan biologis ya. Kita punya mulut, di sini ada gigi, ada lidah, kemudian ada uvular, kemudian bagian lidah pinggir, depan. Sebetulnya ini adalah biologis. Biologis dalam artian, ini kan organ-organ tubuh manusia. Dalam biologi, kamu mungkin ketika SMP, ketika SMA, belajar tentang anatomi manusia. Manusia itu punya kepala, dari kepala kita punya rongga mulut. Nah, itu sebetulnya biologi. Jadi di pelajaran biologi itu ini terbahas yang namanya organ of speech. Nah, namun ketika kamu memasuki bahasa dan sastra Inggris, kita itu akan belajar sesuatu dan itu terkait dengan biologi, tetapi bagaimana organ biologis ini bisa menghasilkan bunyi ya. Jadi bunyi itu menjadi bagian dari mata kuliah, dan mata kuliah ini yang sebetulnya kaitannya dengan suara dalam artian udara keluar lewat organ tubuh manusia, dan itu sangat bagi saya yang mempelajarinya jadi wah gitu. Mungkin di jurusan mana, biasanya di luar negeri, S1 itu sudah ada linguistik dan bagian di dalamnya itu ada fonologi. Nah, kita akan sangat bersyukur pada Allah bahwa manusia itu diciptakan secara sempurna itu dalam hal organ of speech, sehingga kita bisa menghasilkan bunyi apapun ya. Misalnya kamu yang dari Tangerang, dari Bekasi, ada yang dari Cirebon, Ciamis, memiliki bahasa tertentu. Misalnya kamu tidak bisa bahasa Sunda. Misalnya di bahasa Jawa itu untuk mengatakan ciberem, berem gitu ya. Nah, itu kan kebiasaan yang membiasa bertahun-tahun sehingga tidak bisa mengucapkan bunyi e dalam kata berem. Termasuk orang Sunda kalau ke Jawa misalnya tidak bisa membedakan antara wedi dan wedi. Karena kita tidak memiliki bunyi ad dalam wedi. Nah, itu kebiasaan. Namun Allah menciptakan organ of speech itu secara sempurna. Kamu dulu tidak tahu bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab. Sekarang bisa. Kamu yang lulusan dari aliyah, pesantren kan bisa bahasa Arab. Bisa mengucapkan salah satu dengan es, hadis dengan es. Padahal di kita, Sunda, Indonesia tidak memiliki bunyi es. Tetapi karena kesempurnaan kita, nah kita harus bersyukurnya itu kayak gitu ya. Kesempurnaan Allah menciptakan organ of speech itu memungkinkan manusia untuk memproduksi bunyi apapun. Kita tidak punya bunyi panjang. Kita kan jadi bisa. Misalnya hada, hanya itu panjang, ya udah tinggal dipanjangkan. Nah itu ya. Jadi ini organ of speech yang harus kita
tafakuri, karena bagaimanapun ada sesuatu di luar kita ya yang kita tidak bisa menjangkaunya, yaitu kesempurnaan Allah dalam menciptakan organ of speech sehingga memungkinkan kamu untuk bisa menghasilkan bunyi bahasa Inggris, bahkan sekaligus menjelaskan. Karena begini, misalnya ketika ada bunyi butter, better. Nah, T-nya itu kan tidak se-T better. Yes, I am better than. Itu better ya. Tapi kalau better, nah T-nya segimana? Nah, nanti kamu harus bisa menjelaskan posisi lidah ketika orang ngomong, yes, that's better. T-nya bagaimana? Nah, makanya ini hal yang paling pertama itu kamu harus tahu organ of speech, sehingga ketika kamu menjelaskan posisi lidah ada di sebelah mana, seperti gini. Sekarang kamu camkan, karena saya tidak bisa melihat kamu, tapi lidah kamu bisa digerakkan ketika bunyi T ya, saya menyebutkannya biar gampang, T dan D. Sekarang kamu menyebutkan bunyi tanpa harus keluar suara, tapi posisi lidah kamu ada di mana ketika kamu menyebutkan bunyi T. Posisi lidahnya ya, camkan ada di sana. Sekarang kamu menyebutkan bunyi D, ad. Posisi lidah di mana? Nah, gitu ya. Jadi kalau kamu sekarang membayangkan T, ad, dalam kata misalnya tahu. Nah, posisi lidah ada di mana? Di depan ya. Kemudian kalau D, misalnya nama saya Dedi, ketika belum ada E-nya, nah, posisi lidah itu ada di depan sedikit ketika itu memproduksi bunyi T. Kalau D itu dikebelakangkan sedikit. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kamu memasuki dunia sastra Inggris yang di dalamnya itu ada linguistik, berarti kita memang memasuki dunia seperti halnya ini organ of speech, karena ketika kamu nanti S2, S3, jadi doktor di bidang bahasa terkait dengan fonologi, kamu misalnya ada orang yang tidak bisa ngomong apa, atau misalnya karena stroke orang jadi ngomongnya bagaimana atau apa, kamu akan menjadi piawai, kamu akan jadi expert di bidang yang sekarang kamu baru memasukinya ya, dunia ilmu. Seperti halnya kedokteran yang mengetahui anatomi seluruh tubuh. Nah, kita kalau orang bahasa itu tidak seluruh tubuh sih, hanya di sini saja, karena bunyi itu keluar di sini. Sehingga ada perubahan bunyi yang bagaimana seperti apa, kamu itu bisa menjelasnya. Seperti contoh minggu kemarin saya, nah, orang gegapang saja seperti itu, get. Nah, ada perubahan bunyi apa dalam get it on menjadi get it on. Ketika itu dipelankan, amplitudonya, frekuensinya seperti apa, posisi lidahnya ada di mana, nah itu adalah analisis kamu ya. Kalian akan menganalisis bunyi-bunyi yang seperti itu. Misalnya, Pak, dari pertemuan pertama saya terinspirasi untuk merekam bunyi-bunyi yang cepat, yang ada it-nya misalnya ya. Yang tadi get it on, check it out. Kok T-nya itu bagaimana Pak ya? Yuk kita nulis. Nah, kamu mulai merekam misalnya di YouTube, di lagu ya. Lagu-lagu juga banyak. Rekaman MP3-nya sudah ada. Kamu cut. Ada sekitar 10 sampai 20 kata atau frase atau kalimat itu bisa menjadi bahan tulisan. Nanti saya akan jadi partner kamu, jadi penulis pertama, kalian yang akan menerjemahkan. Nanti saya nyuruh misalnya, coba lihat organ of speech-nya bagaimana, posisi lidah ketika dipelankan, check it out. Nah, posisi lidah misalnya sedang begini, kamu nanti gambarkan bunyinya seperti apa, masuk ke dalam bunyi dental, plosive, dan lain sebagainya. Dan kita sudah mengamalkan dalam artian tolab ilmu ya. Mencari ilmu itu zaman sekarang itu adalah membuat ilmu. Nggak usah dicari materinya di Google kayak gini, organ of speech itu ribuan ya. Kalau kamu sekedar tahu gampang banget. Jadi memori itu sekarang berubah dari memori yang zaman saya sekolah, mungkin sekitar SMP masih menghafal, ada di otak kita, sekarang itu sudah berpindah
ke mesin ya. Jadi di mesin itu semua pengetahuan ada, sehingga tugas kita tolab itu artinya membuat ilmu, yaitu menulis dari apa yang bisa kita tulis di list berdasarkan list silabusnya ya. Terkait dengan data nanti kalau misalnya di lagu apa ada hal-hal yang unik. Lagu-lagu zaman sekarang mungkin Inggrisnya juga banyak yang karena kecepatan suara dan sebagainya itu bisa kita jelaskan ya. Jadi ke organ of speech ya, it is a diagram that used frequently in the study of phonetics. It represents the human head seen from the side, displayed as though it had been cut in half. Jadi maksudnya ini kalau dibelah ya itu jadi begini. Kita tidak pernah tahu di dalam rongga mulut kita itu apa yang terjadi. Misalnya kalau kamu di sini ada paring, ada laring, makanya orang tua kita, kamu kalau makan jangan sambil bicara. Nah di sini ya Maha Agungnya Allah itu, di sini ada di sini vocal cord ya. Di sini itu ada klep, dan klep ini membagi antara makanan ke arah sini, ke lambung, dan ini ke paru-paru. Ini paru-paru untuk menghasilkan bunyi. Di sini ada vocal cord bergetar ya, i itu bergetar. Ini ada klep nih, ini tuh klep. Jadi kalau kita sedang makan, klepnya ini menutup, kita nggak ngomong, makanan masuk ke sini. Ketika kita bicara, ini udara dari paru-paru itu masuk ke sini. Ya, klep ini digerakkan oleh otak kita, dan otak kita itu memang menerima kalau makanan udah agak habis kita baru bisa ngomong. Kalau kita ya sambil ngomong ya sambil makan, nanti bisa jadi makanan itu ada yang masuk ke sini dan itu kan gawat, masuk ke paru-paru, bisa harus operasi. Maha kuasa Allah ya, di sininya itu otomatis sebetulnya dikontrol oleh otak. Otak kita itu otomatis ketika ada makanan ke sini, ke jalur lambung, dan kalau ngomong itu jalur paru-paru. Maha kuasa Allah dalam hal itu ya, amazing. Kayak kita itu kalau sudah ilmunya sudah dalam itu ya, banyak yang itu amazing. Kita bisa ngomong, ucapan kita itu malah jadi studi ya, jadi fonologi. Padahal kita cuma ngomong aja. Dulu waktu zaman tahun kapan orang sudah banyak yang kita ngomong tapi nggak ada linguistik. Mungkin sastra juga dulu belum ada. Udah ke sastra, di sastra ada linguistik, di linguistik ada fonologi, dan ternyata beginilah unsur manusia. Ya. Oke, di sini ada laring, di sini ada vocal cords. Di sini ada warna hijau ya, vocal cords. Makanya ada cords. Cords itu ya getaran ya, glotis. Kemudian di sini ada epiglottis, di sini ada paring. Nah, di sini ada tongue. Ya, lidah itu begini ya. Kita tidak pernah tahu karena kamu nggak bisa melihat lidah ke dalam. Di sini lidahnya itu bentuknya seperti ini, dan lidah ini memainkan peranan yang sangat penting dalam organ bicara. Kebayang kalau kamu barusuh ya, barusuh itu sariawan, kamu kan ngomongnya tidak bisa maksimal. Atau ketika kamu makan yang panas, kan lidahnya itu berinteraksi ya. Kalau ini panas banget, kamu itu disimpan jadi tidak bisa lagi disimpan di mana? Disimpan di sebelah kanan, di sebelah sana. Nah, lidah kalau kita tidak punya lidah ya tidak bisa berbicara. Kita bisa A dengan karena ada lidah. Kita bisa L, O itu karena ada lidah. Bisa karena posisi lidah ada di mana. Makanya dalam hal bahasa pertama itu kita disebutnya bahasa ibu, mother tongue ya. Tongue itu adalah lidah. Mother tongue, lidah ibu, bukan lidah ibu ya. Bagi kamu yang tidak tahu fonologi, linguistik, menerjemahkan mother tongue itu dengan lidah ibu. Padahal bahasa ibu. Ya, bahasa ibu. Karena lidah itu, makanya ada bagian lidah di ujung. Kalau misalnya tadi mengucapkan thanks. Nah, posisi lidahnya bagaimana, gigi di mana itu seperti itu. Tongue ya. Kemudian ini ada tonsil, di sini ada uvula.
uvula ini kalian harus tahu, walaupun bahasa uvula itu bahasa untuk kategori bahasa Arab mungkin ya. Bahasa Sunda Indonesia itu tidak memiliki bahasa yang ada uvula atau bahasanya uvular. Nah, uvular itu bunyi ak ya, ko gitu. Kita kan kalau ditulisnya aqua, ditulisnya ya, dibacanya kan aqua. Inggris juga sama, sebetulnya ditulisnya itu pakai queen, tetapi tidak dibaca dengan menggunakan uvula queen. Kebayang kalau bahasa Inggris punya bahasa yang seperti tertulis, misalnya ki ya, koyak, nah, harus pakai uvula, cepat, koyak, aneh banget ya kalau ada bunyi seperti itu di uvula. Inggris itu walaupun ditulisnya pakai p, itu tidak dibunyikan dengan uvula seperti bahasa Arab ko ya. Inggris tetap saja jadi k. Makanya ketika ada pertanyaan, saya lupa di kelas B atau kelas yang lain, Pak gimana ini A sampai Z, kok A jadi A? Itu kan A sampai Z itu bahasa Latin bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Latin punya huruf ki dengan bunyi yang ki. Inggris itu tidak punya bunyi ki, ditulisnya ki, dibacanya q, dibacanya dengan menggunakan velar saja, k, sama dengan bahasa Indonesia. Misalnya namanya Qiyaqi atau Abdul Qadir, jadinya Abdul Qadir pakai velar. Ini ada uvula ya, ada velum itu nanti bunyinya uvular jadi k misalnya. Nah di sini ada pelate ya, bukan plate tapi pelate. Pelate ini langit-langit. Ada yang di sini soft pelate. Jadi kalau kamu pegang pakai ujung lidah kamu, paling belakang itu lembut ya. Tapi kalau sudah ke tengah, ke ujung itu langit-langitnya jadi keras, jadi hard pelate. Nah kemudian di sini ada nasal cavity, ada kayak bunyi ya, bunyi bunyinya itu di hidung kitanya itu mulutnya diem aja tertutup tapi hidungnya aktif, itu nasal. Dari kata nose, nasal kata sifatnya ya. Jadi bunyi-bunyi yang keluar di hidung. Oh ya, terkait dengan uvula, saya itu sekarang sedang riset bersama orang Lampung. Saya nggak tahu kelasnya ada orang Lampung nggak ya. Dan pada bulan Oktober kita peneliti ya, saya dan orang Lampung akan ke Australia, karena ternyata bunyi Lampung, dia orang Lampung itu konsultasi ke saya sebagai pakar fonologi. Jadi katanya kami di Lampung itu banyak yang bertengkar karena perbedaan bunyi h, ra, dan ra. Ada h, ada ra, ada ra. Ternyata ra itu beda dengan ra. Kan kalau bahasa Arab ada zin, ada kha, ada zin. Ini ada ra. Nah itu uvula. Kata saya itu memang beda dari segi fonetik. Yang saya tahu itu kategorinya uvula, sehingga bunyinya itu uvular, dan itu masuk kategori alofon. Nanti pada pertemuan ketiga atau keempat kita ngebahas alofon. Jadi bunyi dalam bahasa Lampung itu ada h, ada ra, ada ra, dan itu memiliki makna yang sama dengan kita di bahasa Sunda itu ada c dalam ciga. Misalnya begini ya, kamu yang bukan bahasa Sunda nanti tanya ke grup kelas apa artinya. Ciga ya, ciga itu mirip. Ciga itu mirip. Dalam hal real bahasa kita di Sunda ada ciga nama jadi ciga nama. Wah, ciga nama si eta cigana. Ada yang pakai j, jigana. Jigana mah saya mau ikut campuran ya. Jadi ada cigana, ada cigana, ada jigana itu dengan bunyi yang sama, bunyi yang berbeda mengacu pada makna yang sama, yaitu mirip. Cigana, ciga aktor ya, ciga dokter, ciga siapa gitu. Itu ada as dan ej dengan makna yang sama. Begitu pula dengan bahasa Lampung. Jadi kita sedang meneliti, sedang dalam proposal, dan kalau jadi pada bulan Oktober pandemi sudah beres, kalian juga kalau nggak salah Juli itu katanya sudah bisa tatap muka Juli, sehingga September
semester depan ya. Kalau jadi kita sudah bisa tatap muka di mata kuliah yang lain. Nah itu tentang uvula. Jadi nanti kepakainya, sekarang mungkin kamu semester 2, buat apa ya saya belajar ini? Kamu nggak tahu. Seperti halnya kamu ketika TK, SD sama orang tua dipaksa aja lah dulu belajar. Kalau sekarang untung kamu dulu SD ya, walaupun kamu nggak mau dipaksa sama orang tua, sehingga kamu bisa kuliah, melanjutkan dan sampai perguruan tinggi. Nanti bagi kamu yang dunianya itu linguistik, mungkin kamu akan, oh iya dulu Pak Deddy menyampaikan ini dan sekarang kamu tahu fungsinya apa ya. Ada uvula, ada teeth, di sini ada gigi. Gigi juga sama ya, ketika orang-orang yang sudah tidak punya gigi di umur berapa juga kan sama, bahasanya tidak sempurna, untuk mengucapkan bunyi tertentu itu tidak bisa. Oke, di sini ada lower jaw ya, ada lips yang paling penting. Lips kalau dalam bahasa Latinnya jadi labial ya, ada bilabial, bilabial dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia bilabial itu dari kata lips. Bahasa Latinnya itu labial, masuk ke bahasa Sunda jadi lambe ya, jadi kita bibir, sama aja itu dengan adanya ada lips. Oke, itu adalah organ of speech. Selanjutnya di sini bagaimana manusia bisa mengeluarkan bunyi ya. Di sini videonya tidak akan jalan karena memakai Safari ya. Tapi gini, yang pertama artikulator yang harus kamu pahami itu ya, tadi saya sudah menjelaskan, ada velum, ada pharynx, ada hard plate, ada alveolar, ada tongue yang paling penting juga karena jadi mother tongue, ada lips, dan ada teeth barusan yang terakhir. Itu artikulator yang penting dalam menghasilkan bunyi. Satu, kalau ada orang yang meminta petunjuk jalan, biasanya saya akan yang pertama menggambar peta jalan pada sebuah kertas, B. memberitahu secara lisan melalui ucapan, atau C. mencoba memberitahu dengan isyarat tangan atau langsung mengantarkannya. Pilih A, B, atau C, kecenderungan kalian. Gampang ya, karena kecenderungan saja. Yang kedua, saya paling suka permainan A. kata bergambar, B. acak kata, C. pantomim. Kalau tidak ada, pilih yang kira-kira kemungkinan. Kamu suka permainan apa? 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, saya ingin sekali menonton film di bioskop karena A. melihat cover iklan yang menarik, B. membaca sinopsis cerita, C. menonton potongan film. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya, nomor 4. Saya punya guru favorit. Saat mengajar, ia selalu menggunakan A. ceramah, diskusi, dan debat,
B. Diagram, bagan, alur, dan slide. C. Trial, uji coba, dan praktik. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya. 5. Ketika bicara, biasanya saya paling suka A. Suka berbicara perlahan dan jelas, tetapi tidak suka mendengarkan terlalu lama. B. Suka mendengarkan orang lain bicara, baru kemudian bicara. C. Berbicara dengan menggunakan bahasa tubuh dan gerakan banyak. Silakan kecenderungan pikiran kamu kira-kira yang A, B, atau C. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya. 6. Sebelum mengerjakan sesuatu, saya biasanya A. Membaca instruksinya terlebih dahulu. B. Mendengarkan instruksi dari orang lain baru mengerjakan. C. Langsung melakukan uji coba. Silakan kira-kira pikiran kamu lebih cenderung ke A, B, atau C. Dalam hitungan mundur, selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya nomor 7. Ketika lupa sesuatu, biasanya saya A. Berusaha mengingat dari gambaran bentuk, warna, atau cirinya. B. Berusaha mengingat dari ciri suaranya. C. Berusaha mengingat apa yang dilakukan dan penggunaannya. Kira-kira kalau kamu lupa itu biasanya ngapain ya? Cenderung di 3 pilihan ini ya. Dalam hitungan mundur, kalian sudah tahu jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, 8. Hal yang paling bisa saya ingat dari seseorang adalah ekspresi wajah yang menawan, suaranya yang khas, gerakan tubuhnya yang memukau. Yang kamu ingat dari seseorang biasanya A, B, atau C. Dalam hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nomor 9. Saat berkomunikasi, saya suka kalau A. Bertemu secara langsung, bicara melalui telepon. C. Bertemu dalam sebuah kegiatan aktif. Komunikasi kamu kira-kira yang A, B, atau C? Dalam hitungan mundur kamu tahu jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 10. Kemampuan yang saya bisa dan paling saya sukai adalah A. Menggambar, melukis, atau mewarnai. B. Bernyanyi atau bermain alat musik. C. Menari atau bela diri. Kira-kira yang dekat dengan kemampuan kamu yang mana dari yang 3 ya. Dalam hitungan mundur kamu akan selesai mengerjakan. 5, 4, 3, 2, 1. Sedikit lagi. Ketika santai, saya biasanya A. Membaca novel atau buku, mendengarkan musik atau radio. C. Berolahraga atau bermain. Ketika santai ya, kamu cenderung ngapain? Dalam hitungan mundur, kamu akan selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sedikit lagi. Saat marah, nah, setiap orang pasti ada marahnya ya. Saat marah, saya biasanya A. Lebih memilih untuk diam saja. B. Memaki dan berkata-kata secara emosional. C. Membanting barang atau memukul. Kamu kira-kira kalau marah cenderung kemana? Diam aja deh. Wah, ngomong atau ada barang di sekitar kamu banting, lempar atau apa. Kecenderungan ya ketika marah. Dalam hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya. Nah, 3 lagi. Konsentrasi saya terganggu jika A. Kondisi ruangan yang berantakan dan tidak rapi. B. Bising dan suara gaduh. C. Gerakan yang ada di sekitar. Apakah berantakan? Apakah bising? Atau ada yang bergerak-gerak di sekitar, kamu jadi terganggu konsentrasinya?
Silakan pilih kecenderungan otak kamu. Dalam hitungan mundur kamu akan selesai mengerjakannya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebelum terakhir ada nomor 14. Saat belajar, saya biasanya membuat catatan atau rangkuman materi. B. Menghafal sambil menggunakan suara. C. Melakukan praktik atau simulasi dari pelajaran. Ketika kamu belajar ya, apakah kamu nyatet, ngerangkum, atau ngafalin sambil berkata-kata definisi apa, atau adalah langsung praktek atau simulasi belajar. Dan yang terakhir, saat membaca sesuatu, saya biasanya A. Menyukai bacaan yang bercerita tentang detail peristiwa. B. Menyukai bacaan yang memiliki banyak percakapan antar tokoh. C. Menyukai bacaan yang melibatkan aksi dari tokohnya. Ketika kamu membaca, biasanya kamu cenderung ke A, B, atau C. Dalam hitungan mundur, kamu akan selesai mengerjakannya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kamu sudah ada 15 jawaban di kertas kamu. Saya minta tolong kamu untuk menghitung jumlah A berapa, B berapa, C berapa. Silakan. Pertama, saya gambarkan bagi kalian yang A-nya banyak, itu ada yang di sini Dwina ada 9. Citra Nisa ada 8, dan yang lainnya ya. Yang A banyak itu kalian adalah tipe pembelajar visual. Visual itu kekuatan belajar kalian ada di slides, ada di penglihatan. Ya, kekuatan kamu itu ada di grafik. Kalau misalnya dosen menjelaskan, kamu nggak dengar suara, lihat gambar slide-nya seperti apa, kalian itu udah gampang paham. Beda dengan kategori B dan C ya. Si otak mereka yang kategori B dan C banyak itu tidak seperti kalian dengan kategori A yang belajarnya itu banyak mengandalkan di visual mata kalian ya, sehingga kalian kalau kerja kelompok misalnya ke kosan atau kemana, kalau tempat teman kamu itu berantakan, kalian itu nggak bisa belajar sebetulnya. Banyak terganggu. Polusi pembelajar kategori A dengan banyak jumlah A itu nggak bisa dengan hal-hal yang berantakan. Harus rapi, harus tersusun. Kemudian gambar-gambarnya, warnanya itu sangat mempengaruhi tipe pembelajar A. Bagi kalian nanti sekelompok, misalnya pembagian kelompok, tolong kalian jadikan si tipe A ini yang banyak, kalian bisa baca di chatroom ya, untuk jadi ketua dalam tim kamu. Karena kelebihan golongan A ini, dia bisa membaca masa depannya itu bisa tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Beda dengan kategori B dan C. Kalian yang A itu bisa, misalnya saya itu ingin jadi apa. Terus kamu mau gimana? Nggak tahu. Kategori A itu kelemahannya gitu. Bisa membaca, bisa memimpin dengan baik seperti apa. Tapi kalau harus ditanya, terus kita mau ngapain? Nah, ada kategori yang lain ya. Terima kasih atas jawaban kamu. Bagi kalian yang pembelajar tipe A, akan berbeda dengan B dan C. Kalian akan melihat slide saya dan lain sebagainya itu lebih paham dengan itu. Nah, di sini banyak juga kategori B ya, yang tadi ada yang sampai 9. Disti misalnya 9, kemudian Aulia ada 8. Jadi melebihi dari jumlah A dan B. Kategori B bagi kalian yang cenderung memilih B itu adalah tipe pembelajar audio. Nah, tipe ini kelebihannya itu adalah dia rinci. Jadi segala sesuatu dengan kategori B itu tidak bisa asal. Ini bagaimana, ketuanya siapa, mau ngapain, kemudian rencananya mau seperti apa, siapa yang ngapain, itu rinci. Jadi kategori B itu biasanya cocok jadi akuntan, jadi bendahara, karena dia itu hilang 50 perak itu nggak bisa. Ya udahlah cuma 50, nggak bisa, ini kemana uangnya. Itu. Kategori B itu rinci. Perkuliahan itu dari segi jadwal,
dosennya, jam pertemuannya, tugasnya kayak gimana, harus ngapain, itu kategori B, rinci. Nah, jadi kalau kategori A kalian yang tadi saya sebutkan, nanti akan bisa bersanding di kelompok itu dengan kategori B, karena kategori B ini itu bisa merinci apa yang ingin kamu lakukan. Ya, jadi kategori B itu rinci, sesuatu itu nggak bisa outline seperti apa, harus detail per detik per menitnya itu detail. Nah, jadi kategori B kelebihannya itu dia tidak melihat PowerPoint aja nggak jadi masalah. Kategori B itu dengar aja, misalnya perkuliahan tanpa PowerPoint, yaitu dengerin aja sudah bisa masuk. Beda dengan kategori A, aduh lupa. Nah, kategori B ini sangat ingat. Kelebihan kategori B, kalau sekali dua kali ngomong itu dia akan ingat, dan kekurangannya akan lebih mudah tergoda oleh kata-kata untuk kategori B. Misalnya ada pengaruh dia takut begini-begini, dia itu akan percaya karena dia pendengarannya itu lebih kuat dari kategori A. Ya, itu tipe pembelajar B. Jadi kalian harus saling memahami. Kalau B itu tidak bisa seasal A yang tahun 2 tahun ke depan kamu mau jadi apa, B itu harus rinci. Dan terakhir ada kategori C, tadi ada yang sampai berapa ya, 13. Kategori C ini adalah kinestetik. Dia itu akan lebih banyak praktek dan cuma teori, udahlah kalau speaking ngomong aja hayu gitu, nggak usah ini grammar, ini subjek, ini predikat, terlalu teoretis kayak gitu. Kalau memang speaking yang ngomong aja, nggak usah grammar kayak gini, ya nanti juga kita akan belajar akan bisa gitu. Kategori B ini semuanya bekerja, lakukan apa yang hari ini bisa lakukan, kita lakukan. Dan biasanya kategori ini itu banyak di atlet ya. Atlet itu kepintarannya ada pada gerakan. Jadi orang pintar badminton, pintar lari. Nah, di dalam organisasi kamu kalau ada kelompok C ini adalah orang yang memutuskan. Jadi tadi kelompok A jadi pimpinan, B itu merinci, orang C itu biasanya memutuskan ini bagusnya gimana, udah kayak gini. Nah, dia itu memang bagusnya di sana. Nah, ketika kamu sudah tahu tipe pembelajar, kamu itu ternyata kuatnya di visual, berarti lemah di pendengaran. Kalian yang audio berarti kuat di pendengaran, itu tidak terlalu terpengaruh dengan gerakan, dengan berbagai penglihatan. Dia itu mendengarkan, udah dia akan sangat paham. Jadi kalau nanti ada kelompok, kamu tahu, saya itu pembelajar visual, saya pembelajar audio, saya pembelajar kinestetik. Kinestetik itu gerakan ya. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap diri kamu, belajar kamu, dan bagaimana memahami orang lain.